Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mantan santri yang menguasai di. Halo Bedekers, siapa yang tak pernah mendengar nama pendakwah satu ini? Ia adalah Gus Miftah, seorang penceramah yang namanya kerap viral di sosial media. Salah satunya karena ia membantu salah seorang sahabatnya, Deddy Corbuzier, untuk memeluk agama Islam. So, inti perjalanan, karir, serta kekayaan yang ia miliki, mari kita bongkar. Gus Miftah merupakan keturunan ke-9 Kyai Ageng Hasan Besari, seorang pendiri pesantren Tegal Sari di Ponorogo. Pemilik nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman ini lahir di Lampung pada tanggal 5 Agustus 1981. Pada tahun 2004, Gus Miftah menikah dengan seorang perempuan bernama Dwi Astuti Ningsih dan dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya lahir 7 Agustus 2006 bernama Atkia Maulana Habibur Rahman. Sedangkan anak keduanya lahir pada 20 September 2015 dan diberi nama Mufti Nabil Ulaya Mekah. Dalam berdakwah, Gus Miftah memiliki cara yang khas loh Bedegers. Kalau para pendakwah lain memulai karir berdakwah di sebuah masjid atau pesantren, Gus Miftah justru memulainya di tempat yang dianggap kotor. Gus Miftah memulai karir berdakwahnya pada usia 21 tahun. Saat itu di awal tahun 2000-an, dia sering melakukan sholat tahajud di salah satu musola di daerah Sarkem, sebuah area lokalisasi di Yogyakarta. Kemudian muncul niatan berdakwah dalam dirinya. Kala itu Gus Miftah kerap kali mendengar curahan hati dari pekerja di klub malam yang ingin belajar mengaji. Gus Miftah pun memberanikan diri untuk menghadap ke pihak manajemen untuk mengadakan pengajian di klub malam dan gayung bersambut. Berawal dari kegiatan ini, kajian yang diberikan oleh Gus Miftah mulai menjadi sebuah aktivitas yang rutin dilakukan. Walau tentu saja dirinya mendapatkan banyak tantangan di awal karirnya ini. Meski begitu, semakin banyak pekerja malam yang mulai menerima kehadirannya. Bahkan tak jarang para jamaah meneteskan air mata ketika pengajian sedang berlangsung. Mereka pun secara perlahan berhijrah dan memilih jalan hidup yang lain. Pada 2011, Gus Miftah mendirikan pondok pesantren Ora Aji di Tundan, Purwo Martani, Kalasan Sleman, Yogyakarta. Hal ini mantap dilakukannya setelah keluar masuk berdakwah di tempat-tempat klub malam, kafe, ataupun diskotik. Pemilihan nama pesantren yang Gus Miftah dirikan agak berbeda dari penamaan pesantren pada umumnya yang menggunakan bahasa Arab. Ia memilih nama Ora Aji yang diambil dari bahasa Jawa. Nama ini sendiri memiliki arti tidak berarti, yang bermakna bahwa tidak ada seorang pun yang berarti di mata Allah selain manusia yang memiliki ketakwaan. Seraya mengurus pondok pesantren Ora Aji, Gus Miftah juga kerap menggelar pengajian umum di pesantren ini. Banyak selebriti, tokoh nasional, dan publik figur lainnya yang juga ikut mengaji di tempat ini. Selain itu, hari-harinya disibukkan dengan berdakwah di luar pesantren dengan menghadiri berbagai undangan atau ke tempat-tempat binaannya. Metode dakwah Gus Miftah yang sempat mendapatkan penolakan justru semakin dicari oleh banyak pekerja malam. Namanya semakin populer ketika aktivitasnya saat mengisi pengajian di klub malam viral di media sosial. Bagaimana tidak, pemandangan pengajian ini menjadi kontras dengan jamaahnya yang berpakaian seksi. Kalau begitu, dai kondang ini tak ambil pusing dengan komentar beberapa pihak yang menentangnya. Ia percaya bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk berubah. Baginya, jangan melihat jamaahnya dari pakaian dan penampilan luarnya semata. Justru mereka yang turut ikut dalam pengajiannya terlihat khusyuk saat Gus Miftah menyampaikan materi kajiannya. Sesekali para jamaah ini mengikuti sholawat yang dilantunkan Gus Miftah. Bahkan di setiap akhir acara, ketika Gus Miftah membacakan doa, para jamaah berpakaian seksi ini serempak mengucapkan amin. Menariknya, Gus Miftah sama sekali tidak meminta sepersen pun bayaran dari dakwah di kafe dan klub malam. Hal ini menepis adanya rumor yang mengatakan bahwa dirinya melakukan dakwah di berbagai tempat hiburan malam lantaran bayarnya mahal, padahal semua biaya termasuk akomodasi ditanggungnya sendiri. Masih ada aja yang suka julid, Bedegers. Nah, ngomong-ngomong soal bayaran nih, nama Gus Miftah juga sempat menjadi sorotan karena isu bayarannya yang fantastis. Tak tanggung-tanggung tarif bayarannya mencapai angka 3 miliar bahkan 7,5 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Gus Miftah mengakui bahwa dirinya tak memasang tarif ketika memenuhi undangan untuk berdakwah. Jadi selama dirinya berdakwah, dia menerima honor bervariatif. Menurut Kyai Nyentrek ini, semua yang dilakukannya ada subsidi sila. Misalnya saja ketika dirinya diundang oleh kalangan pejabat, dia tidak ingin dibayar dengan harga seikhlasnya. Sebaliknya, jika mengundangnya adalah warga desa, maka ia tidak akan memberikan nominal tertentu. Bahkan diakuinya ketika berdakwah di masyarakat kalangan menengah ke bawah,
Ia pasti menyiapkan uang tunai untuk dibagi kepada jamaah yang hadir. Bagi Gus Miftah, berapapun tarif yang diperoleh bukan menjadi patokannya dalam berdakwah. Sebab uang yang diterimanya akan tetap disalurkan untuk seluruh santri di pondok pesantren yang diasuhnya. Oleh karena itu, ketika Gus Miftah diminta nomor rekening untuk mentransfer honor berdakwahnya, alih-alih memberi nomor rekening pribadinya, ia justru memberi nomor rekening pondok pesantren. Pada akhir tahun 2021 lalu, Gus Miftah kembali menarik perhatian Nibedigers. Kala itu penceramah yang terkenal dengan belangkon dan kacamata hitamnya ini beraksi lagi. Ketika sedang melakukan aksi sosial dalam konser Amal Queen Muktamar, ia turut melelang belangkon yang telah menemaninya sejak tahun 2006. Lelang belangkon yang dibuka di harga 500 juta ini akhirnya ditutup dengan harga 900 juta rupiah. Belangkon kesayangan Gus Miftah ini jatuh kepada Wahyu Kenzo, seorang pengusaha yang juga merupakan salah satu pemberi sponsor di Liga 1 Indonesia tahun 2021. Dia berbicara soal harta yang dimiliki Gus Miftah, dia memiliki beberapa koleksi kendaraan pribadi. Di antaranya, mobil Honda CR-V berwarna putih yang harganya di pasaran mulai dari 515,9 juta rupiah, mobil Toyota Fortuner yang harganya mulai dari 530,8 juta rupiah, mobil Toyota Alphard yang dibanderol seharga 1,1 miliar, motor Harley Davidson yang harganya ratusan juta rupiah, hingga motor New Vespa yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Ada pula sebuah minibus berwarna hitam. Seluruh koleksi kendaraan ini ditampung di dalam sebuah lahan yang tak hanya dibangun untuk tempat tinggal keluarganya, tapi juga untuk pondok pesantren beserta masjid, dan tak lupa sebuah lapangan terbuka yang mampu menampung seluruh penghuni. Selain itu, Gus Miftah juga memiliki area olahraga pribadi loh Bedigers. Di dalam area ini, ia memiliki berbagai peralatan olahraga seperti samsak dan alat peregangan.